Drama ini sama-sama akan mengajak kita untuk memecahkan kasus-kasus pembunuhan yang memiliki petunjuk yang sama, yaitu sebuah puzzle. Kita pun akan dibuat penasaran siapakah pelaku sebenarnya. Kisah dimulai dengan memperlihatkan seorang gadis SMA bernama Yun Ina. Dia baru saja sampai di rumah dan memanggil pamannya, yang dimana setelah orang tuanya meninggal, Yun Ina memang tinggal bersama pamannya. Suasana sepi dan terasa sangat aneh. Yun Ina tak sengaja menginjak sebuah puzzle dan melihat darah mengalir yang ternyata pamannya sudah tewas. Polisi segera datang memeriksa TKP. Kasus kematian paman Yun Ina ditangani oleh seorang detektif baru bernama Kim Han-sem. Dia melihat Ina keluar dengan wajah yang sangat tenang dan mencurigakan. Setelah mengetahui siapa korbannya, atasannya bernama Tae Dong-soo ternyata mengenal siapa paman Yun Ina. Paman Ina ternyata mantan kepala polisi sekaligus mentornya dulu. Karena kasus ini cukup sulit sebagai kasus pertamanya, Han-sem berusaha mencari petunjuk di seluruh ruangan termasuk kamar Ina. Dia melihat beberapa lukisan milik Ina serta jarum penusuk yang sama persis seperti jarum penusuk yang tertancap pada korban. Ina kemudian diinterogasi oleh Dong-soo yang Ina panggil paman. Karena mereka juga sebenarnya sudah saling mengenal satu sama lain. Dengan ekspresi yang sangat tenang, Ina memberitahu jika dia tak ingat apapun setelah masuk ke dalam rumah. Dia hanya mengingat setelah turun dari bis, dia langsung pulang ke rumah dan melihat pamannya sudah tergeletak. Lalu setelah itu dia tak mengingat apapun. Sikap Ina yang begitu tenang dengan wajah datarnya membuat Han-sem curiga kalau Ina adalah pelakunya. Banyak petunjuk yang merujuk pada hal itu. Dari jarum penusuk yang ternyata adalah salah satu milik Ina, hingga tidak ada tanda masuk paksa ke dalam rumah atau perlawanan dari korban. Tapi sayang hal itu tidak bisa memastikan Ina adalah tersangka, karena tidak ada bukti langsung. Ina pun bisa pulang ke rumah dan memilih untuk tetap tinggal di sana. Anehnya Ina tiba-tiba berbaring di tempat pamannya tergeletak. Dan kepingan puzzle itu adalah satu-satunya petunjuk. Dia pun pergi ke kantor polisi dan memberitahu mengenai kepingan puzzle yang dia temukan. 10 tahun berlalu, Ina kini tumbuh dewasa dan memilih profesi sebagai seorang profiler kriminal. Yun Ina berbeda dari wanita biasanya. Dia tumbuh menjadi wanita yang tak kenal takut. Hal itu bisa dilihat bagaimana dia berulang kali mencoba sebuah wahana ekstrim dan tertawa lepas. Sampai saat ini, Ina juga rutin mengunjungi psikiater. Dia akan menceritakan kasus-kasus yang dia pecahkan pada dokter Lee yang menanganinya. Dan tak lupa, Ina juga selalu berusaha untuk mendapatkan kembali ingatannya tentang kejadian 10 tahun lalu. Tapi sayang dia masih tak ingat pasti apa yang terjadi setelah melihat pamannya tergeletak. Walau Ina terbukti tak bersalah, Han-sem ternyata masih mencari bukti dan masih yakin kalau Ina adalah pelaku penghabisan nyawa terhadap Yoon Dong-hun. Wanita yang merupakan teman sekelas Ina dulu. Dia memberitahu kalau dirinya hanya membantu alibi Yun Ina 10 tahun lalu. Di kantor polisi di Divisi Kejahatan 2 mereka bertemu. Tepatnya Yun Ina memang seringkali berkunjung ke sana untuk menemui Han-sem. Saat Han-sem memberitahu kalau dia bertemu dengan teman Ina di sana, Ina tak menanggapinya dan memilih pergi dari sana. Saat ini Yun Ina bertugas menjadi profiler kriminal di kantor kepolisian Seoul. Ketua tim profiler kepolisian Seoul yaitu Kapten Yoon Go-eun meminta Ina untuk segera ke lokasi. Mereka lalu melihat dan memeriksa sekitar. Ina adalah orang yang sangat jenius dalam memecahkan masalah dengan analisisnya. Kali ini mereka menyelidiki kasus kematian bocah 10 tahun. Tak ada tanda-tanda masuk paksa di TKP, yang artinya si korban pastilah mengenal pelakunya. Dengan kejeniusannya, Ina mulai menganalisis sekitar. Diketahui korban adalah anak berprestasi dan korban selalu mengalahkan kakaknya. Ina lalu membayangkan kesaksian kakak korban dan menyatukan pemikirannya dengan apa yang dia lihat. Dengan yakin Ina mengatakan kalau pelakunya pastilah kakak korban. Hal itu didasari karena rasa iri terhadap sang adik yang lebih berprestasi dan diperhatikan oleh orang tua mereka. Ina dikenal sangat mengingat sesuatu yang mendetail dari seseorang, dari riasan wajah hingga wangi tubuh orang lain. Tapi Kapten Yoon mengatakan kalau percuma saja dia memiliki daya ingat yang bagus jika dia tidak bisa mengingat hal-hal penting sekalipun. Tak lama, tim investigasi menghubungi Kapten Yoon dan memberitahu kalau si kakak adalah tersangka.
Sangat sesuai dengan dugaan Yunina. Kapten Yun memberitahu kalau si kakak memberikan keterangan jika dia tidak ingat apa-apa hal yang serupa dengan Yunina dulu. Yunina lalu memutuskan untuk bertanya langsung pada anak itu. Dia melakukan pendekatan pada si kakak. Ina memberitahu kalau mereka memiliki kesamaan, di mana dahulu dia juga tak ingat apa-apa dengan kejadian kematian pamannya. Di sanalah Ina melakukan pendekatan sampai akhirnya si anak lengah dan secara tak langsung mengungkap bahwa dialah yang menghabisi adiknya. Cerita kemudian beralih memperlihatkan Hansem bersama dengan Dongsu mantan kaptennya dan Yang Jungho kaptennya sekarang. Mereka membahas tentang Yunina yang masih sering mengunjungi Hansem di kantor polisi. Hansem memberitahu kalau sampai saat ini dia masih yakin Ina adalah pelakunya. Hansem juga merasa aneh mengapa Ina yang notabene kaya raya memilih bekerja di kepolisian sebagai seorang profiler. Setelah selesai minum bersama, mereka memilih untuk berpisah. Hansem masih sangat penasaran pada kasus pertamanya. Dia bersikeras ingin membuktikan kalau Ina adalah pelakunya, dengan terus memperkirakan waktu kejadian dan membayangkan alibi Yunina 10 tahun yang lalu. Dan Hansem sudah melakukan hal itu 10 tahun lamanya. Malam itu sebuah mobil merah yang dikendarai oleh seseorang terlihat mencurigakan dan berani melanggar lalu lintas. Polisi yang berpatroli melihatnya, tapi dia memilih untuk tak mengejarnya karena rekannya sedang berbelanja dan kondisi jalan juga sepi. Sementara di rumahnya, Ina baru saja pulang bekerja menerima sebuah paket, di mana paket itu berisikan kepingan puzzle yang kedua. Ina cukup terkejut karena setelah 10 tahun berlalu, dia menerima kepingan puzzle dengan gambar wanita berbisik. Dengan segera Ina lalu menuju kamarnya dan menyatukan puzzle itu. Yunina lalu menghubungi Kim Hansem tapi tak bisa. Dia memutuskan pergi ke apartemen Hansem di The One City. Tapi di sana dia ternyata tidak bertemu Hansem karena Hansem tidak tinggal bersama sang ibu. Saat akan pulang, Ina tak ingat di mana dia memarkirkan mobilnya, sehingga dia berkeliling untuk mencari mobil miliknya. Ina lalu melihat sebuah mobil merah yang lampunya masih menyala. Karena merasa aneh, Ina pun mencoba untuk mendekat. Dia lalu memeriksa dengan mengintip. Dan yang dia lihat ternyata ada wanita yang duduk di kemudi dan sudah tak bernyawa. Ina lalu melaporkan hal itu pada polisi dan polisi yang datang adalah polisi yang sedang berpatroli tadi. Dia bernama Nam. Dia yang melihat mobil merah tersebut melanggar lalu lintas dan membiarkannya. Hal itu cukup mengejutkan untuknya. Kim Hansem dan tim lainnya pun segera ke TKP dan melihat bagaimana kondisi korban. Terlihat ada bekas jeratan tali di leher serta luka di tangan korban, pertanda kalau korban tewas dicekik dari belakang dan ada perlawanan dari korban. Setelah diperiksa diketahui korban adalah penghuni The One City. Kapten Yang kemudian membuka tas korban yang diketahui bernama Lee Myung. Hansem kemudian memperhatikan kaptennya yang terlihat mengenal korban, tapi Yang Jungho menjawab kalau dia tidak kenal sama sekali. Setelah mengetahui siapa yang melihat korban pertama kali, Hansem lalu mencurigai Yunina lagi. Mengapa dia selalu ada di TKP yang sama seperti 10 tahun yang lalu? Ina pun menjelaskan kalau malam itu dia pergi ke rumah Hansem tapi dia tak ada. Ina ingin bertemu untuk menunjukkan keping kedua setelah 10 tahun. Ina yakin kalau ini adalah kasus berantai dan si pelaku membunuh lagi setelah 10 tahun berlalu. Tapi Hansem tak percaya begitu saja dengan Ina. Dia menghubungi ibunya untuk memastikan alibi Yunina. Dan ibunya membenarkan hal itu di mana Ina memang benar datang ke sana untuk mencari Hansem. Setelah itu Hansem dan San kemudian memeriksa CCTV dan melihat kalau si korban memarkir mobilnya di titik buta yang dimana tidak ada CCTV di sana. Hansem juga memeriksa alibi Ina kembali dengan melihat CCTV dan meminta rekaman telepon laporan kematian di The One City. Setelah mendapatkannya, semua alibi yang dituliskan Yun Ina ternyata benar dan sesuai. Ina juga memberitahu kalau korban bukanlah bunuh diri, melainkan dibunuh. Dia juga pergi menemui Dr. Lee untuk menanyakan tentang Ina. Tapi sebagai dokter, Lee Song-ju tak bersedia untuk memberikan informasi pribadi terkait pasiennya. Walau berusaha mendesak Dr. Lee, Hansem tetap tak mendapatkan apa-apa. 형사님도요? Ina kemudian menemuinya dan tahu kalau Hansem mencari informasi tentangnya dan menemui Dr. Lee. Ina berpendapat kalau ini adalah pembunuhan berantai dan berkaitan dengan kematian pamannya.
Di TKP, si pelaku tak meninggalkan jejak apapun, dan Ina mendapatkan kepingan puzzle yang bergambarkan seorang wanita. Menurut Ina, pelakunya pastilah orang yang sangat pintar, tenang, teliti, dan disiplin. Dia menunjukkan modus operasi yang sama di TKP, di mana si pelaku hanya fokus menghabisi nyawa target dan tidak melakukan hal lain. Kepingan puzzle kedua memiliki gambar seorang wanita, dan korbannya adalah wanita. Hansem lalu mendapatkan kabar kalau korban adalah pemilik bar mewah. Dia segera ke sana untuk mencari informasi. Hansem meminta keterangan pada pelayan di bar, tapi dia tak banyak tahu sesuatu. Dia hanya melihat pada malam itu bosnya, yaitu Lee Mi-yong, berbicara dengan seorang pria. Karena masih mencurigai Ina yang selalu berada di TKP, Hansem kemudian menunjukkan foto Ina pada pelayan bar tersebut. Tapi si pelayan mengatakan kalau dia tidak mengenal wanita itu. Setelah itu, Hansem lalu mengecek riwayat panggilan Mi-yong dan menghubungi nomor terakhir yang menghubungi Mi-yong malam itu. Ketika tersambung, Hansem sangat terkejut karena yang mengangkat panggilannya adalah Hyun Hogen, yaitu atasan barunya. Kepala Hyun adalah kepala polisi yang baru saja dilantik. Dia memberitahu kalau dirinya adalah pelanggan tetap di bar Mi-yong. Dia memang menghubungi Mi-yong 2 kali untuk memesan kamar, tapi panggilannya tak dijawab. Hansem terus memberikan pertanyaan-pertanyaan karena mengira kepala Hyun adalah pria yang berbicara dengan Mi-yong malam itu. Tapi kepala Hyun menegaskan kalau dia tidak pergi malam itu. Dia kemudian memeriksa alibi kepala Hyun pada manajer bar yang bernama Jong-eun, dan alibi itu dibenarkan di mana kepala Hyun malam itu tak datang ke bar. Hansem lalu menanyakan siapa pria yang berbicara dengan Mi-yong malam itu. Jong-eun tak tahu siapa namanya, tapi dia menjelaskan kalau pria itu mengenal kepala Hyun Hogen dan sering datang bersama. Dan ternyata banyak polisi yang berkunjung ke bar Mi-yong. Sementara di kepolisian, tim divisi kejahatan 2 meminta keterangan pada polisi-polisi yang pernah pergi ke bar milik Mi-yong. Sebagian besar dari mereka adalah petinggi dari kepolisian Hangang. Jong-eun, yaitu manajer bar, menghubungi Hansem untuk memberitahu informasi baru kalau pria yang berbicara dengan Mi-yong malam itu menyimpan whisky atas namanya, yaitu Tae Dong-su. Hansem cukup terkejut mendengar itu. Dia dengan segera mencari Dong-su. Dong-su mengatakan setelah mereka dan kapten yang minum bersama malam itu, dia kemudian pergi ke bar dan menemui Mi-yong untuk minum whisky bersama. Sementara Nam masih menyesal mengapa saat itu dia tak mengejar mobil Mi-yong ketika melanggar lalu lintas. Dia berpikir kalau saja saat itu dia mengejarnya, pasti Mi-yong tidak akan menjadi korban. Tak lama, Kapten Yang Jung-ho memanggil Hansem, di mana Kapten Yang memperlihatkan barang bukti tas milik korban dan mengetahui kalau kartu penghuni korban hilang. Si pelaku pasti mengambil kartu tersebut. Walaupun mereka sudah melihat tidak ada tanda-tanda seseorang masuk ke dalam apartemennya, Kapten Yang yakin kalau korban pasti mengenal pelaku. 반갑습니다. 윤희나경입니다. Setelah selesai memberikan seminar tentang pembunuhan berantai, Yunina menganggap jika penghabisan nyawa Mi-yong adalah pembunuhan berantai yang pastinya berkaitan dengan pamannya serta 2 kepingan puzzle tersebut. Dia membayangkan bagaimana Mi-yong dihabisi. Ada banyak tanda perlawanan, tapi tak ditemukan adanya sidik jari pelaku. Dan pastinya si pelaku menggunakan sarung tangan. Ina beranggapan si pelaku hanya melakukan tugas penting, yaitu menghabisi nyawa korban. Dia yakin si pelaku pastilah orang yang sangat cerdas dan terkendali secara emosional. Sesampainya di rumah, Ina bertemu dengan asisten rumah tangganya yang masih menunggu. Suasana malam itu pun mengingatkan Ina kembali tentang kejadian 10 tahun lalu, di mana dia melihat ada bayangan laki dari kegelapan pada pantulan kaca, yang membuat Ina terdiam dan mendengar pintu rumahnya tertutup. Keesokan harinya, dengan koper merahnya, Ina membawa barang-barangnya ke kantor polisi dan mengatakan kalau dia akan pindah sementara waktu di divisi kejahatan 2 untuk membantu kasus Lee Mi-yong. Merasa tak terima Ina ada di sana, Hansem lalu mengajaknya bicara keluar. Hansem bertanya-tanya mengapa orang yang dia curigai meminta membantu kasus Mi-yong. Ina menjelaskan jika kasus Mi-yong pastilah berkaitan dengan kematian pamannya, dan orang-orang kepolisian pun terlibat. Dia memberitahu ingatannya tentang kematian pamannya, di mana 10 tahun lalu si pelaku ada bersamanya di ruang tamu. Tapi Hansem tak percaya begitu saja dan masih curiga kalau Yunina adalah pelaku dari kasus 10 tahun lalu. 지랄?
Setelah mengingatnya, Ina kemudian pergi menemui Dr. Lee dan memberitahu apa yang dia ingat. Dia bertanya-tanya mengapa ingatannya itu baru muncul saat ini. Dan menurut Dr. Lee bisa jadi itu karena perasaan bersalah ketika Ina tidak menoleh ke belakang saat itu. Jika saja saat itu Ina menoleh ke belakang melihat pelaku, bisa saja dia juga akan menjadi korban. Hansem kembali mengecek CCTV di parkiran apartemen, di mana dia melihat kalau si pelaku ternyata sudah berada di dalam mobil Myung. Dia kemudian pergi ke tempat yang dilewati oleh Myung malam itu, di mana di sana tidak ada CCTV. Kemungkinan si pelaku masuk ke mobil Myung di sana. Dan yang menjadi pertanyaan adalah mengapa si pelaku mengulur waktu dan tidak menghabisi Myung langsung di sana. Hansem kembali ke TKP dan bertemu dengan Ina yang sama-sama ingin mencari informasi. Ina menganggap kalau si pelaku adalah orang yang perfeksionis dan obsesif, di mana si pelaku sudah menentukan tempat pembunuhannya, yaitu di parkiran mobil tersebut. Pelaku mencari cara agar bisa masuk ke dalam mobil Myung ketika Myung masih di dalam barnya. Pelaku tahu kalau parkiran di bar Myung pasti tidak ada CCTV. Butuh waktu sekitar 30 menit untuk sampai di parkiran apartemen, dan setelah sampai barulah si pelaku menjalankan rencananya. Pasti ada alasannya mengapa pelaku memilih tempat itu. Gambar di kepingan puzzle adalah wanita berbisik. Dan apakah yang mereka bicarakan sekitar selama 30 menit? Ina memberitahu jika saat ini dia membutuhkan bantuan Hansem untuk memecahkan teka-teki yang diberikan pelaku padanya. Dia tak tahu mengapa selalu dia yang menjadi orang pertama di TKP. Mengapa puzzle-puzzle itu dikirim kepadanya? Itu artinya si pelaku mengenal Ina dan meminta Ina untuk memecahkan teka-teki yang diberikan oleh pelaku. Keesokan harinya, Ina menjelaskan pemprofilan kasus Lee Myung, di mana dia menjelaskan bagaimana pelakunya dan memberitahu mengenai teka-teki yang diberikan pelaku padanya. Yang menjadi pertanyaan mereka, mengapa kepingan puzzle tak di TKP dan mengapa kepingan puzzle-nya ada pada Ina. Dia yakin pembunuhan Dong-hoon dan Myung adalah pembunuhan berantai. Banyak kesamaan dari kedua korban. Pembunuhan terjadi di ruang pribadi korban saat korban sendirian. Pelaku mengamati dan membuntuti korbannya. Dan setelah kesempatan datang, di sanalah pelaku menghabisi para korbannya dalam waktu singkat. Yang lainnya tak percaya dengan apa yang disampaikan oleh Ina. Menurut mereka, Dong-hoon dan Myung tak ada kaitannya. 어디 가는 줄 알고. 잘도 안 읽었지? Hansem dan Ina lalu pergi ke kampung halaman Myung untuk mencari tahu tentang Myung. Setelah mendapatkan informasi, mereka kemudian menemui ayah Myung yang kini ada di panti jompo. Ayah Myung sendiri ternyata menderita demensia. Untuk mendapatkan informasi itu, Ina kemudian berinisiatif untuk mengganti pakaiannya dengan seragam sekolah milik seorang gadis yang dia lihat tadi. Ina seolah menjadi Myung anaknya. Karena Myung kabur sejak SMA, maka Ina yakin ayah Myung mengingat masa-masa itu. Hal itu ternyata berhasil. Ina lalu mengobrol dengan ayah Myung. Sementara Hansem memilih untuk pergi menemui wali ayah Myung, yaitu sepupunya. 대구 아들합니다. 남자야. Mereka pun lalu pergi mencari tahu di rumah ayah Myung. Setelah sama-sama mencari tentang Myung, mereka sama-sama mendapatkan kalau ada satu laki-laki yang pernah diperkenalkan pada mereka, dan dia adalah kekasih Myung. Sepupu Myung tak ingat nama pria itu, sedangkan ayah Myung tak mau mengatakan nama pria yang dipacari oleh anaknya, karena sang ayah tidak menyukai pria tersebut. Dengan kejeniusannya mencari petunjuk, Ina berhasil mendapatkan foto satu pria, yaitu kekasih Myung dulu. Hansem lalu pergi ke bar dan bertanya pada Jong-eun apakah pria itu pernah menemui Myung. Dan Jong-eun menceritakan pria itu pernah ke sana ketika pertama kali bar dibuka. Lalu terakhir kali dia melihat pria itu adalah sebulan yang lalu ketika dia membuat kekacauan karena ingin meminjam uang dari Myung. Saat itu dia berteriak kalau bar itu dibuka dengan uang miliknya dan apartemen mewah Myung adalah miliknya. Tak lama Hansem mendapatkan panggilan kalau pria itu bernama Kang Chimok. Mereka segera pergi mencari Kang Chimok ke restoran mewah miliknya, tapi Kang Chimok tidak ada di sana. Mereka memeriksa ruangan yang ada dan yakin kalau Kang Chimok pasti sudah kabur. Terlihat saat itu Kang Chimok sangat marah dan emosi ketika mengetuk salah satu kamar hotel. Tak lama terlihat kepala seorang terbungkus plastik hitam, dan terlihat seseorang melakukan hal yang sadis pada pria tersebut. Seorang pria terlihat memakai pakaian yang sama seperti Kang Chimok tadi, menyeret sebuah koper merah dan pergi ke sebuah waduk, lalu membuang koper tersebut.
Polisi masih belum menemukan Kang Cimok dan masih melacak keberadaannya. Kapten Yang kemudian melihat mobil Kang Cimok terparkir di area peristirahatan. Mereka kemudian memeriksa CCTV di mana Kang Cimok terlihat meninggalkan mobilnya dan pergi ke belakang area parkir, di mana ada perbukitan di sana. Hansem kemudian pergi ke sana dan dia melihat hanya ada tembok perbatasan, di mana dia lalu memanjat tembok perbatasan tersebut hingga tangannya terluka. San lalu memberitahu kalau mobil Kang Cimok terekam CCTV di jalan tol menuju ke waduk. Lalu beberapa jam kemudian dia kembali ke jalan tol menuju area parkir tempat mobilnya saat ini. Mereka kemudian pergi menuju waduk yang sudah disebutkan. Tak lama mereka mendapatkan informasi tagihan kartu kredit Kang Cimok, di mana Kang Cimok memakai kartunya terakhir kali untuk membayar tagihan sebuah kamar hotel di Yangpyeong yang berada dekat dengan waduk tersebut. Hansem segera menuju ke sana dan memeriksa kamar yang disewa oleh Kang Cimok. Ketika membuka kamar mandi, dia mencium bau anyir dan melihat ada percikan darah di sana. Polisi pun segera menuju TKP dan setelah memeriksa ternyata ada banyak percikan darah di dalam kamar mandi. Mereka pun berpikir siapa lagi orang yang dihabisi oleh Kang Cimok. Setelah menatap curiga waduk yang ada di sana, Hansem kemudian pergi ke waduk itu dan memeriksa sekitar. Dia melihat ada bekas seretan roda menuju waduk dan ada sebuah perahu. Kapten yang lalu mengerahkan tim untuk mencari ke seluruh tempat di waduk tersebut. Sementara Yunina kemudian datang ke TKP dan mulai menganalisis. Dia tahu Kang Cimok datang dengan emosi, tapi tidak ada tanda kerusakan pada barang ataupun goresan di mana-mana. Kang Cimok bukanlah orang yang suka merencanakan sesuatu dan tidak bisa mengendalikan dirinya, sehingga menurut Yunina bukan Kang Cimok pelakunya. Di waduk, koper merah itu ditemukan. Hansem lalu membukanya dan mengejutkan. Ada potongan tubuh manusia tanpa kepala dan tangan di dalamnya. Kapten yang kemudian meminta timnya untuk mencari potongan lainnya di sekitar hotel dan waduk. Yunina kemudian menemui Hansem dan memberitahu kalau bukan Kang Cimok pelakunya dan bukan dia yang menghabisi Myong ataupun pria di dalam koper. Mereka sama-sama tahu kalau Kang Cimok tidak bisa mengendalikan dirinya, sementara pembunuh Lee Myong memiliki pengendalian diri, sangat teliti dan metodis hingga tak meninggalkan jejak sedikit pun. Dan bisa jadi jasad pria di dalam koper adalah Kang Cimok. Lagi-lagi perkataan Yunina terbukti, jasad pria di dalam koper cocok dengan DNA Kang Cimok. Semua terkejut dan bertanya-tanya apakah Kang Cimok yang menghabisi Lee Myong. Mereka pun dibuat pusing dan akan memeriksa kembali apakah pria yang terekam CCTV adalah Kang Cimok atau bukan. Yunina terlihat sedang melakukan konseling dengan Dr. Lee. Dia memberitahu kalau belakangan ini dia bermimpi tentang kejadian 10 tahun itu lagi, hingga membuatnya tak bisa tertidur. Sementara itu di kepolisian, Hansem sedang bersama istri Kang Cimok yang bernama Yang Hee. Dia memberitahu kalau jasad pria di dalam koper adalah Kang Cimok suaminya. Kabar itu membuat Yang Hee bersedih dan tak percaya ini terjadi pada suaminya. Hansem kemudian memperlihatkan foto pria yang terekam CCTV. Namun Yang Hee tak tahu siapa pria itu. Tapi pakaian si pria sama persis dengan pakaian yang dipakai Kang Cimok malam itu. Hansem juga sempat menanyakan apakah Yang Hee mengenal Lee Myong, dan Yang Hee mengatakan jika dia tidak mengenal siapa Lee Myong. Setelah melihat rekaman percakapan Hansem dan Yang Hee, Yunina memutuskan untuk menemui Yang Hee seorang diri secara langsung ke rumahnya. Dengan santai, Ina bertanya langsung kapan Kang Cimok menyebutkan nama Lee Myong. Dengan kejeniusannya dalam memancing seseorang, Yunina berhasil mengetahui kalau sebenarnya Yang Hee mengenal Lee Myong. Setelah mengobrol banyak dan tahu apa pekerjaan Yunina, Yang Hee ternyata cukup tertarik dengan kepribadian Ina. Hal itu membuat mereka bercerita banyak tentang satu sama lain. Salah satunya saat Yang Hee menceritakan kalau dulunya dia kehilangan nenek dan kakaknya karena rumah mereka terbakar. Yang Hee merasa mereka memiliki kisah yang sama setelah Ina memberitahu jika orang tuanya sudah meninggal dalam kecelakaan ketika dia masih kecil. Setelah bertemu Yang Hee, Ina seolah mendapatkan fakta baru. Dia kemudian pergi ke kantornya dan berdiskusi dengan timnya. Ina membayangkan dirinya adalah tersangka yang kini masih di posisi aman karena polisi hanya fokus mencari pria yang ada di CCTV. Pelakunya adalah wanita yang hanya ingin Kang Cimok lenyap dari kehidupannya.
오해치우고 싶었는데 진짜 기뻤어. 여자구나. Sementara itu Hansem sadar kalau Yang Hee ternyata berbohong ketika dimintai keterangan. Malam itu dia mengatakan kalau suaminya tak pulang ke rumah. Tapi di dalam rekaman dashboard mobil tetangga memperlihatkan kalau Kang Chimok sempat pulang ke rumah dan tampak emosi sembari menelpon seseorang. Yunina lalu pergi ke rumah Hansem. Dia mencoba menghubungi Hansem tapi tak diangkat. Hingga dia nekat masuk dengan menebak kode sandinya yang memakai tanggal kasus pertamanya, yaitu kematian paman Yunina. Sesampainya di rumah, Hansem terkejut melihat Ina sudah berada di dalam rumahnya. Ina kemudian menceritakan pembicaraannya bersama Yang Hee tadi, di mana Yang Hee tak terlihat sedih ketika menceritakan kematian kakak dan neneknya. Ina merasa ada yang aneh pada Yang Hee karena dia tak terlihat penasaran atas kasus kematian suaminya. Karena sudah mulai percaya dengan Yunina, ditambah lagi bukti rekaman dashboard yang didapat. Hansem memanggil Yang Hee lagi untuk dimintai keterangan dan menunjukkan rekamannya. Yang Hee berdalih kalau saat itu dia tak tahu suaminya pulang dan tidur lebih awal. Hansem ternyata mengetahui kalau Yang Hee berselingkuh dengan seorang atlet. Tapi Yang Hee mengaku bahwa hubungan mereka sudah putus beberapa bulan lalu. Yang Hee seolah menuduh apakah mantannya yang telah menghabisi suaminya karena sang mantan begitu mencintainya. Hansem pun lalu menemui Jae-wook. Di sana Jae-wook seperti biasa mengatakan kalau hubungannya dan Yang Hee sudah putus beberapa bulan yang lalu. Di sana Hansem lalu memperhatikan tangan Jae-wook yang terluka. Tapi Jae-wook beralasan kalau luka itu diakibatkan cedera saat bermain tenis. Saat Jae-wook sudah pergi, Hansem kemudian melihat tangannya sendiri yang terluka akibat memanjat tembok pembatas. Dan luka mereka sama persis. Hansem pun sadar kalau Yang Hee dan Jae-wook pastilah komplotan. Mereka sudah mulai saling menyalahkan sehingga polisi hanya butuh pengakuan dari salah satunya. Polisi akan membuat mereka berdua saling menuduh satu sama lain. Hansem memancing Jae-wook agar mau mengatakan yang sebenarnya. Di sana Hansem sengaja menceritakan kalau jasadnya dipisah-pisah. Dan hal itu ternyata membuat Jae-wook seketika mual dan mengingat kejadiannya. Sementara Yunina akan memancing Yang Hee agar mau mengakui semua. Dia tahu kalau Yang Hee memiliki koper yang sama dengannya, yaitu koper berwarna merah. Dia menggunakan koper merah itu dan bertanya di mana koper milik Yang Hee. Pertanyaan itu pun tak bisa dijawab oleh Yang Hee. Sementara itu sisa tubuh Kang Chimok sudah berhasil ditemukan di sekitar pegunungan di waduk. Sampai akhirnya Yang Hee dan Jae-wook resmi ditetapkan sebagai tersangka. Kepolisian menganggap Kang Chimok adalah pelaku pembunuhan Lee Mi-yong, tapi tidak dengan Yunina. Dia mengatakan kalau bukan Kang Chimok pelakunya. Setibanya di rumah, Yunina kemudian mendapatkan paket lagi, yang dimana berisikan kepingan puzzle ketiga. Unit apartemen tersebut diketahui berpindah tangan dalam waktu singkat, yaitu hanya beberapa bulan saja. Menurut Hansem, Yoon Dong-hoon, Do Yoon-soo, Kang Chimok, dan Lee Mi-yong adalah satu komplotan yang melakukan suatu kejahatan. Dan 3 orang lainnya menerima unit apartemen 5802 sebagai kompensasi atas keterlibatan mereka. Do Yoon-soo adalah badut yang menginjak istana pasir buatan anak-anak. Kang Chimok menari memakai ban lengan. Lee Mi-yong membisikkan sesuatu pada seseorang dan Yoon Dong-hoon menembak boneka berbentuk manusia. Sampai saat ini mereka masih belum bisa memecahkan arti dari gambar-gambar puzzle-puzzle itu. Kejahatan apa yang sebenarnya telah dilakukan oleh mereka? Hansem kemudian memutuskan untuk menemui mantan kaptennya, yaitu Kapten Tae Dong-soo, untuk mengetahui bagaimana Yoon Dong-hoon sebenarnya. Dong-soo kemudian menceritakan Dong-hoon adalah sosok polisi yang hebat. Dia selalu menyelesaikan kasusnya sampai tuntas. Dan dia adalah kepala polisi termuda. Hingga suatu hari Dong-hoon dipaksa berhenti untuk menenangkan publik atas kasus pembunuhan berantai Jongbu. Sementara Yunina pergi menemui Dr. Lee untuk konseling lagi. Kali ini Dr. Lee memulai pertanyaan, di mana dia sangat penasaran di manakah tempat Ina bisa tidur dengan nyenyak. Ina tak menyebutkan di mana tempatnya, tapi dia hanya mengatakan bagaimana kondisinya. Ada cukup banyak barang yang membuatnya tak bisa menambah barang lain di tempat itu. Dr. Lee pun sudah paham kalau yang diceritakan Ina adalah tempat seseorang. Dia pun memberitahu jika seseorang yang terlalu banyak menimbun barang bisa disebut gangguan mental. Dia penasaran sosok seperti apa orang tersebut.
Merasa tak nyaman, Ina pun memilih untuk tak menjawab dan mengganti topik pembicaraan. Ina akan mengikuti saran Dr. Lee untuk mencari tahu dari perspektif korban, di mana Ina akan mencari tahu tentang pamannya sendiri. Ina memberitahu kalau sebenarnya selama ini dia sangat takut ketika membuka mata, seolah melihat lagi kematian pamannya saat itu. Dia pun bertanya apakah Dr. Lee pernah mengalami hal yang serupa, dan Dr. Lee mengiyakannya. Karena dia juga manusia yang memiliki masa kelam dan traumanya. Namun Dr. Lee menolak untuk menceritakan lebih jelasnya karena tak mau kehidupan pribadinya diketahui. Ina dan Hansem kemudian mencari tahu tentang Yoon Dong-hun di arsip dokumen. Mereka akan mencari tahu kasus apa yang disembunyikan oleh Dong-hun di masa lalu. Mereka akan mencari siapa yang tertembak, ditipu oleh bisikan, diinjak dengan ban lengan, dan istana pasir siapa yang dihancurkan. Hansem kemudian mendapatkan satu kasus pencemaran nama baik di mana keluarga salah satu korban pembunuhan berantai Jongbu menuntut atas pencemaran nama baik kepada harian Myeongsong dan seorang jurnalis bernama Lee Gang-hyung. Ina pun teringat kalau kasus Jongbu yang menyebabkan pamannya mengundurkan diri dan bisa jadi kasus itulah yang ditutupi pamannya. Dalam perjalanan menuju rumah keluarga korban, Hansem menceritakan kalau sapu tangan yang menjadi barang bukti menghilang. Itu artinya komplotan pelaku atau pelakunya sendiri memang di sekitar mereka. Kini mereka sampai di rumah keluarga korban. Dia adalah adik dari korban yang bernama An. Dia menyampaikan amarahnya karena merasa 20 tahun lalu polisi lambat bertindak untuk menangkap pelakunya. Kakaknya yang bernama Mison adalah korban terakhir dari kasus Jongbu. Dia menuntut jurnalis dari harian Myeongsong karena membuat berita kalau kakaknya adalah seorang LC. Tapi faktanya kakaknya bukanlah LC karena malam itu dia dan teman-temannya pergi karaoke bersama untuk merayakan ulang tahunnya. Dan Minson saat itu dihabisi ketika dalam perjalanan pulang. Dia sangat marah pada kepolisian dan sangat senang ketika tahu kalau jurnalis yang bernama Lee Gang-hyun tewas karena bundir. Mereka pun mendapatkan nama baru, yaitu Lee Gang-hyun. Mereka kemudian akan memeriksa dengan menghubungi rekan Hansem, di mana Hansem lalu berhasil mendapatkan dokumen kematian tentang Lee Gang-hyun dan memeriksanya. Ina mendapatkan nama orang yang terakhir yang dihubungi oleh Lee Gang-hyun, yaitu Oh Chul-jin. Sementara Hansem melihat kalau ada puzzle di dekat korban. Jadi korban pertama dari pelaku bukanlah paman Ina, melainkan Lee Gang-hyun. Karena Lee Gang-hyun tewas 8 bulan sebelum Dong-hun meninggal. Hansem memberitahu tentang penemuan mereka pada Kapten Yang, di mana kematian semua korban berkaitan dengan kepingan-kepingan puzzle. Kapten Yang lalu meminta Hansem untuk terus melaporkan apa yang dia temukan padanya. Ina dan Hansem menjalankan tugas untuk mencari tahu kematian Lee Gang-hyun. Ina mencari dokumen bukti di TKP Lee Gang-hyun, sementara Hansem menemui detektif yang menangani kasusnya. Detektif menceritakan jika saat itu dia merasa aneh dengan kematian Lee Gang-hyun karena kepalanya tertutup dengan plastik. Dan itu bukanlah cara bundir yang biasa. Tapi mereka tak bisa melakukan autopsi karena keluarga melarangnya. Dia juga memberitahu kalau di TKP ditemukan sekeping puzzle yang berada di dekat korban. Hal itu cukup membingungkan karena gambarnya terlihat seorang pria memegang kamera dengan mata yang terjahit. Sementara Ina sudah berhasil menemukan kepingan puzzle yang dimaksud, yaitu kepingan puzzle yang pertama. Hal mengejutkan kembali terdengar, di mana detektif memberitahu kalau Yang Jung-ho adalah detektif yang menangani kasus Lee Gang-hyun. Tapi saat itu kantor pusat tiba-tiba memindahkannya ke kantor polisi Hangang, sehingga kasus itu dilimpahkan padanya. Hansem meminta bertemu dengan Yang Jung-ho. Hubungan mereka cukup dekat karena Hansem sangat mengagumi kaptennya. Hal itu membuatnya cukup berat sekaligus tak menyangka karena Kapten Yang tak pernah memberitahunya tentang masalah itu. Hansem menuduh Kapten Yang mengambil sapu tangan di TKP, namun Kapten Yang mengelaknya. Yang Jung-ho lalu membahas tentang kasus Lee Gang-hyun, di mana dia ditemukan tewas di apartemennya di unit 212. Hari itu tepat satu lantai di atasnya, di unit 314, Yunina berada di sana malam itu. Lee Sonuk adalah putra Lee Gang-hyun bersama teman-temannya, termasuk Yunina, sedang mengikuti les matematika hingga tengah malam. Malam itu sebelum les selesai, Ina memilih untuk pulang terlebih dahulu karena merasa sakit.
Tapi dari rekaman CCTV, Ina tidak langsung pulang melainkan pergi ke atap apartemen hingga tengah malam. Alibi Yunina saat itu tidak jelas dan kapten yang mencurigainya, dan paman Ina saat itu melindunginya dengan mengatakan kalau Ina pergi ke atap untuk mencari udara segar. Sementara itu, di apartemen itu langsung, Ina juga mengingat malam kejadian itu. Dia baru saja tiba untuk mulai lesnya dan melihat Lee Gang-hyun menghubungi seseorang dengan frustasi. Setelah itu dia naik ke atas dan mengikuti les bersama teman-temannya termasuk anak Lee. Ina kemudian memilih keluar terlebih dahulu dan pergi ke atap. Dan secara tak sengaja Ina melihat kalau ada seseorang memasuki apartemen. Pria itu pasti pelaku dan meninggalkan kepingan puzzle itu di sana. Hansem kemudian meminta Ina untuk jujur padanya kalau malam itu memang benar Ina berada di atap dan mengenal siapa Lee Gang-hyun karena dia adalah ayah temannya. Mereka berdebat karena saat ini Hansem cukup bingung siapakah yang harus dia percaya, Yunina atau Kapten Yang Jung-ho. Ina pun memeriksa kembali dokumen-dokumen dari kasus Lee Gang-hyun. Dia memeriksa riwayat panggilannya dan menemukan sebuah nama, yaitu Oh Chol-jin. Setelah mencari tahu siapa Oh Chol-jin, Ina kemudian terbang ke Jeju untuk menemuinya. Ternyata Oh Chol-jin mengenal paman Ina dan dulunya dia seringkali mengirim hadiah untuk Yunina. Ina menyebutkan nama Lee Gang-hyun dan nama itu merubah sikap Oh Chol-jin yang awalnya sangat ramah. Setelah malam tiba, Hansem kemudian menghubungi Yunina, tapi yang mengangkat panggilan itu adalah seorang polisi, di mana dia mengatakan kalau Yunina ditangkap oleh kepolisian Jeju atas kasus pembunuhan, di mana malam itu seseorang melaporkan Yunina dan melihat Oh Chol-jin yang sudah tewas. Cerita pun akan flashback terlebih dahulu, di mana siang itu setelah bertemu dengan Ina, Oh Chol-jin pergi bersantai dengan kapalnya. Dia merasa ada orang lain di kapalnya selain dirinya. Namun ternyata seseorang sudah memasukkan sesuatu ke dalam makanan dan minumannya sehingga dia merasa sangat pusing. Dan akhirnya, itulah mengapa Ina ditangkap tapi dia masih belum bersuara dan memilih diam. Hansem pergi ke Jeju untuk menemui Ina, di mana dia meminta Ina untuk menceritakan apa yang terjadi sebenarnya dan mengapa Ina memilih untuk diam dan tak ingat apa-apa. Tak hanya Hansem, kepala kepolisian Hyun dan Kapten Yang Jung-ho juga turut pergi ke Jeju untuk menyelesaikan masalah ini karena mereka tak yakin profilernya menghabisi seseorang. Oh Chol-jin adalah orang terpandang di Jeju, sehingga kepala polisi Jeju meminta mereka menunggu hasil investigasi. Mereka berusaha untuk membujuk Ina agar buka suara untuk menceritakan apa yang terjadi sebenarnya, tapi Ina tetap memilih diam dan mengatakan tak mengingat apapun. Cerita lalu memperlihatkan Dr. Huang yang sedang mengisi acara seminar di Jeju. Dia menceritakan sebuah kisah anak laki-laki dalam gelap. Selama 10 tahun diketahui anak laki-laki itu selalu disiksa oleh ayahnya sendiri, sehingga anak itu kabur ke panti asuhan. Dia melihat anak itu mengalami depresi berat. Hingga suatu hari anak itu mencarinya sendiri ke ruangannya. Dia mengatakan kalau sekarang dia sudah merasa sangat baik. Ternyata yang terjadi adalah anak itu sudah menghabisi ayahnya sendiri dengan membakar truk milik ayahnya saat dia tertidur. Sementara itu Dr. Lee menerima panggilan dan pesan dari Hansem. Dia meminta tolong agar bisa bicara pada Ina secara langsung. Karena kebetulan berada di Jeju, akhirnya Dr. Lee dan Dr. Huang kemudian menemui Ina bersama, di mana Ina memberitahu jika dia hanya ingin bicara berdua dengan Dr. Lee, sehingga Dr. Huang kemudian keluar dari sana. Tak lama Dr. Lee keluar dan mengatakan kalau Ina tidak membicarakan hal penting. Ina hanya memberikan kepingan puzzle baru pada Hansem. Dengan segera Hansem mencari Ina tapi Ina masih tak mau bercerita. Ia kemudian memberikan kartu nama dari sebuah taksi dan meminta Hansem untuk memeriksa alibinya dengan itu. Sementara di kepolisian Hanggang mereka merasa kalau perkataan Ina dan Hansem benar. Ini adalah kasus pembunuhan berantai dan Oh Chol-jin adalah korban ke-6. Mereka kemudian akan membentuk satgas untuk menyelidiki kasus ini. Sedangkan di Jeju, Hansem berhasil membebaskan Yunina. Dia memastikan kalau Ina berada di dalam taksi Jeju saat kematian Oh Chol-jin. Ina pun menceritakan saat itu dia hampir sampai di hotel. Seseorang mengetuk jendela taksinya dan memberikannya paket. Seperti biasa, paket itu berisikan kepingan puzzle berikutnya.
Yang menjadi pertanyaan, bagaimana pelaku tahu kalau Ina berada di Jeju dan hotel tempatnya menginap? Merasa si pelaku memang sengaja memancingnya untuk kembali ke dermaga, Ina pun sengaja membiarkan dirinya menjadi tersangka sementara waktu. Dia ingin melihat apakah si pelaku akan membiarkan dirinya sebagai tersangka. Ina curiga kalau pelakunya di antara kepala Hyun, Kapten Yang, Dr. Lee, dan Dr. Hwang. Karena Dr. Lee termasuk orang yang dia curigai, Ina pun pergi menemuinya dan mereka bertukar tempat duduk. Kali ini Inalah yang menjadi penanya, di mana dia meminta Dr. Lee untuk menjelaskan mengapa dia ada di Jeju. Dr. Lee memberitahu jika dia ada seminar di Jeju dan Dr. Hwang diundang untuk mengisi presentasi penting di sana. Seminar itu pun sudah direncanakan 3 bulan yang lalu dan Dr. Lee sadar kalau dirinya turut Ina pun dicurigai kembali membahas oleh pertemuan pertama mereka, di mana awalnya Ina ditangani oleh Dr. Hwang. Tapi karena merasa tak nyaman dengan Dr. Hwang, Ina kemudian beralih ke Dr. Lee, dan klinik itu pun ditunjuk langsung oleh polisi. Sebelum Ina pergi, Dr. Lee pun mengatakan kalau dirinya sangat penasaran dengan ingatan Ina. Dengan nada candaan, Ina bertanya, mengapa Dr. Lee penasaran? Apakah dia adalah bagian dari ingatannya? 어렵게 가네요. Setelah selesai dengan Dr. Lee, Ina kemudian pergi ke ruangan Dr. Hwang. Tapi dia tidak ada di sana. Hingga tak lama terdengar dering telepon dan cerita beralih. Di mana saat ini Hansem mendapatkan informasi tentang Kapten Yang dari rekannya. Ternyata 10 tahun lalu saat kematian paman Ina, Kapten Yang bertugas di kepolisian Mapo, yaitu daerah komplek perumahan Ina. Hansem segera ke sana untuk mencari informasi lainnya. Dia bertanya bagaimana Kapten Yang saat bertugas di sana. Dia menceritakan kalau Kapten Yang terkenal tertutup dan tidak terlalu pandai bergaul. Namun dia sangat pandai dalam memecahkan kasus. Ketika mereka minum bersama, Yang Jung Ho tiba-tiba saja pergi karena terjadi sesuatu dengan adiknya. Hansem baru mendengar kalau Jung Ho ternyata memiliki seorang adik. Karena yang dia tahu, Yang Jung Ho berasal dari panti asuhan dan tidak memiliki adik. Tapi yang jelas di malam itu tepat dengan kematian Yoon Dong Hoon, dia melihat banyak polisi dan ambulans datang. Dia pun melihat sekeliling untuk mencari Jung Ho dan melihat Jung Ho kembali dengan kondisi basah kuyup karena malam itu memang sedang hujan. Namun saat itu raut wajah Jung Ho terlihat tak senang, tapi karena tak begitu peduli mereka pun lanjut minum lagi. Hansem yang mulai curiga dengan Yang Jung Ho kemudian mendatangi bar yang dimaksud. Dia memperkirakan butuh berapa menit Yang Jung Ho pergi ke rumah Ina dan Dong Hoon malam itu. Di kepolisian, Satgas kini sudah dibentuk dan Kapten Tae Dong Soo yang akan memimpin penyelidikan pembunuhan berantai puzzle. Yunina kemudian bersiap menjelaskan mengenai puzzle-puzzle yang berkaitan dengan para korban. Pria yang memotret dengan mata terjahit mewakili Lee Gang Hyun. Pria yang menembakkan pistol ke boneka berbentuk manusia adalah Yoon Dong Hoon. Wanita yang memegang gulali dan berbisik adalah Lee Myung. Pria yang menari dengan memakai ban lengan adalah Kang Chimok. Badut yang menghancurkan istana pasir mewakili Do Yun Soo. Dan pria yang mengikuti lomba makan hamburger adalah Oh Chul Jin. Teka-teki itu pasti berbentuk persegi yang dimana terdiri dari 9 keping. Jadi jumlah puzzle yang belum terisi adalah 3 keping. Dan itu artinya akan ada 3 korban lagi yang menjadi target pelaku. Yunina kemudian kembali ke kantornya dan disambut bahagia oleh Kapten Yoon dan rekan lainnya karena Ina akhirnya bisa bebas. Mereka mulai berdiskusi tentang kasus teka-teki puzzle yang belum terpecahkan. Yang menjadi pertanyaan adalah mengapa keping teka-tekinya dikirim pada Ina sejak kasus Myung. Karena sebelumnya pelaku meninggalkan keping puzzle di TKP setelah menghabisi Lee Gang Hyun dan Yoon Dong Hoon. Hansem dan Ina kini kembali membahas siapa kira-kira pelakunya. Dari orang-orang yang pergi ke Jeju, Hansem teringat kalau Choi San pernah pergi bersamanya. Tapi yang paling mencurigakan menurut Hansem adalah Kapten Yang Jung Ho. Dia menceritakan Jung Ho adalah detektif utama dalam kasus Lee Gang Hyun. Jarak bar tempat Jung Ho minum bersama dengan rekannya juga hanya 8 menit dari TKP kematian Yoon Dong Hoon. Dan dia juga mengenal siapa Lee Myung sebelum kematiannya. Ketika kasus Kang Chimok, Jung Ho juga mengabaikan Do Yun Soo ada dalam riwayat panggilan Kang Chimok. Dia curiga kalau Yang Jung Ho juga mengambil sapu tangan yang ada di TKP Do Yun Soo. Ina teringat pembicaraannya dengan Oh Chul Jin di mana saat itu dia memberitahu tentang kematian Lee Gang Hyun yang berkaitan dengan Do Yun Soo dan Kang Chimok.
Oh Chul-jin mengatakan kalau itu semua karena The One City. Karena dia yang membangun The One City, dia merasa dirinya akan bernasib sama dengan mereka berdua. Oh Chul-jin juga memberitahu kalau The One City ada kaitannya dengan orang tua Yoon Ina. Oh Chul-jin sangat mengenal Dr. Yoon, yaitu ayah Ina dan ibunya. Dan sepertinya ada sesuatu yang sengaja disembunyikan Yoon Dong-hun dari Yoon Ina. Yang Jung-ho ternyata sadar kalau Han Sem mencurigainya karena tahu Han Sem menemui rekan polisinya di Mapo. Tapi Han Sem menolak untuk menjelaskan lebih jauh yang membuat Jung-ho hanya pasrah dicurigai oleh Han Sem. Di kantor polisi, Han Sem meminta tolong pada Sun agar bersedia melakukan hipnoterapi. Hal itu dikarenakan Han Sem sangat curiga pada Kapten Yang dan ingin memastikan apakah benar dia yang mengambil sapu tangan tersebut. Kapten Yoon yang memang ahli dalam bidang itu mulai melakukan tugasnya. Dia terus menuntun Sun untuk kembali mengingat momen di TKP Do Yun-soo. Sun menyebutkan satu persatu orang yang ada di sana. Sampai akhirnya, Kapten Yoon memintanya untuk terus berusaha mengingat siapa yang telah mengambil sapu tangan itu. Sun berusaha mengingatnya di mana dia mengatakan seseorang berjongkok mengambil sapu tangan itu. Kapten Yoon terus memintanya untuk mengingat wajah pria tersebut. Dan Sun pun teringat dan mengatakan kalau yang mengambil sapu tangan itu adalah seorang pria berpakaian hitam gelap. Dan dia adalah Kapten Yang Jung-ho. Mendengar itu tentu saja Han Sem sangat terkejut dan tak menyangka. Ina bertanya-tanya mengapa kepingan puzzle lain muncul. Sudah jelas yang menghabisi Kang Ji-mok adalah So Yang-hee dan Kang Ji-mok bukanlah korban pembunuhan teka-teki puzzle. Dengan segera Ina menyatukan puzzle-puzzle itu. Jadi apa yang sebenarnya dia lewatkan? Mengapa Kang Ji-mok adalah bagian dari teka-teki rumit ini? Ina memperlihatkan puzzle itu pada Kapten Yoon, di mana garis-garis merah sama persis dengan bagian jasad yang dimutilasi, potongan yang terdaftar pada laporan autopsi, dan tak ada yang tahu selain polisi. Setelah diperhatikan lebih dalam, garis-garis merah itu adalah garis baru yang menebalkan gambar garis lama. Jadi bisa dikatakan kalau Kang Ji-mok memang target dari si pembunuh sejak awal, dan gambar-gambar itu menjelaskan para korban. Agar lebih jelas lagi, Ina kemudian menemui Yang Hee dan memperlihatkan puzzle tersebut. Yang Hee membenarkan jika dia memang memotong tepat pada tanda garis-garis merah. Dia curiga bisa saja seseorang mengikutinya. Yang Hee pun teringat di malam saat membuang koper merah di waduk, dia merasa ada seseorang yang memperhatikannya dari kejauhan. Yang Hee bertanya bagaimana mereka bisa menemukan koper itu karena dia merasa sudah membuangnya jauh dari jangkauan. Ina pun memberitahu jika Yang Hee meninggalkan bekas roda di sekitar waduk. Tapi Yang Hee mengatakan kalau mereka menggotong kopernya. Jadi siapa yang sengaja menyeret koper itu? Seolah sengaja memberikan petunjuk pada polisi. Di tempat lain, sebuah kasus muncul di mana seorang pria tua tewas akibat keracunan. Tak lama Ina datang ke TKP, dia melihat hanya ada satu CCTV di sana. Pembunuhan dengan racun di sebuah ruangan tertutup. Yoon Ina kemudian mulai menganalisis dan membayangkan bagaimana si pelaku memasukkan racun dan memberikannya pada korban. Orang-orang yang terekam di CCTV kemudian dipanggil satu persatu dan dimintai keterangan. Tentu saja salah satu dari orang-orang itu bisa menjadi tersangka. Mereka bertiga adalah teman-teman korban, dan korban yang bernama Yong-han sempat mengambil cuti selama 1 tahun dan malam itu mereka datang untuk merayakan kembalinya Yong-han bekerja. Jong-chul adalah orang pertama yang melihat korban tewas dan memanggil bantuan. Yang kedua adalah Gap-che, di mana dia mengatakan jika malam itu mereka memang minum bersama, tapi dia pulang lebih dahulu karena dia bertengkar dengan sang istri yang terus menyuruhnya pulang. Dan yang ketiga adalah Dok-mun. Dia adalah orang yang membeli semua soju dan makanan pada malam itu. Dia mengatakan jika mereka semua menyantap makanan dan soju yang dia bawa. Setelah diselidiki, Yong-han ternyata tinggal seorang diri, di mana istrinya sudah meninggal 5 tahun lalu, sedangkan putranya juga meninggal 1 tahun lalu akibat kecelakaan kerja. Alibi mereka juga benar dan sesuai dengan rekaman CCTV. Polisi kemudian menemui istri Jong-chul. Dia ingin memastikan kalau suaminya tidak bersalah. Istri Jong-chul kemudian menceritakan kalau suaminya memang memiliki hutang pada korban, tapi dia sudah mencicil hutangnya sejak lama.
Karena curiga itu adalah motifnya dan Jongchul adalah orang pertama yang menemukan korban tewas, Han Sem lalu menanyakan hal itu pada Jongchul. Dia bersikeras kalau bukan dia pelakunya karena dia selalu mencicil hutangnya. Karena merasa tertuduh, Jongchul kemudian memberitahu kalau yang patut dicurigai adalah Dokmun. Karena malam itu dialah yang mengeluarkan soju dari kulkas dan tak ikut meminumnya dan berpamitan pulang padanya. Saat itu, Letnan Ro kemudian memberitahu kalau penyebab kematian Yonghan adalah keracunan nikotin, di mana nikotin ditemukan di salah satu botol soju di TKP. Kali ini Gapje adalah orang yang dicurigai karena dia menggunakan vape, tapi dia mengelak kalau dirinya adalah pelaku karena dia tidak memiliki alasan untuk menghabisi temannya sendiri. Semua detektif pun bingung karena mereka bertiga saling menuduh dan alibi mereka juga sama-sama kuat dan tak memiliki motif sama sekali untuk menghabisi korban. Yunina saat ini juga tak bisa menebak siapakah pelakunya, hingga pada akhirnya dia kembali ke TKP untuk menemukan petunjuk baru. Ternyata Han Sem juga memutuskan untuk kembali ke TKP. Mereka pun sama-sama berpikir siapa pelaku sebenarnya. Karena belum menemukan petunjuk baru, Ina memutuskan untuk mengajak Han Sem ke rumahnya dan membahas tentang hal ini. Ina mengumpamakan Han Sem sebagai orang-orang yang mereka curigai. Namun setelah memberi jawaban, Yunina masih belum menemukan motif yang jelas untuk menghabisi korban. Tapi yang mereka lupakan adalah bagaimana jika pelakunya adalah orang lain yang sudah menyimpan soju berisi nikotin di dalam kulkas korban jauh-jauh hari sebelumnya. Han Sem lalu teringat dengan pria parubaya yang bekerja sebagai petugas kebersihan di pabrik tersebut. Dialah orang yang seringkali keluar masuk ke tempat korban. Namun si bapak tua memberitahu jika dia memang bertugas untuk membersihkan tempat itu. Jadi tentu saja dia seringkali keluar masuk ke sana. Dia juga mempertegas kalau bukan dia pelakunya dan meminta polisi untuk bertanya pada 3 sekawan itu tentang kejadian 1 tahun lalu. Bisa saja hal itulah yang berkaitan dengan kematian Yonghan. Sementara itu, Yunina kini mencoba metode lain untuk mencari jawaban. Dia kini mengajak Dr. Lee untuk berdiskusi tentang kasusnya kali ini. Dr. Lee bertanya seperti apa korban. Dia meminta Ina untuk mengambil perspektif yang berbeda, yaitu dari sisi korban. Jika pelaku tak memiliki motif, lalu mengapa dia menghabisi korban? Seolah sudah menemukan jawabannya, Ina kemudian mengajak Han Sem untuk pergi ke rumah Yonghan. Rumahnya terlihat rapi dan bersih, seolah siap untuk ditinggal dalam jangka waktu yang sangat lama, seolah pemilik tidak akan kembali lagi. Mereka terus mencari petunjuk hingga Ina melihat sebuah foto pertemanan ke-4 orang tersebut. Dia mengatakan kalau foto itu penuh dengan sandiwara. Ina yang jenius seolah sadar kalau motifnya ada pada korban sendiri. Dia meminta Han Sem untuk memanggil teman-teman korban lagi dan tanyakan apakah Yonghan punya alasan untuk menghabisi mereka semua. Han Sem lalu memanggil mereka bertiga lagi dan langsung bertanya apakah mereka ada hubungannya dengan kecelakaan kerja yang dialami oleh anak korban 1 tahun lalu. Di mana diceritakan 1 tahun yang lalu anak Yonghan yang bernama Dokyung bekerja di sana untuk membiayai kuliahnya sendiri. Mereka bertiga bertugas untuk mengawasi Dokyung yang baru saja bekerja. Namun ternyata mereka abai, di mana saat itu Jongchul meninggalkannya seorang diri membersihkan mesin tanpa pengawasan. Sementara mereka bertiga malah minum bersama di salah satu ruangan. Hingga tak lama mereka mendengar suara teriakan dari Dokyung. Ketika keluar, tangan Dokyung sudah masuk ke dalam mesin dan pingsan karena tak kuasa menahan sakit. Bukannya segera menghubungi ambulans, mereka malah sibuk mencari pembenaran agar tak disalahkan atas kejadian ini, di mana mereka berbohong mengatakan kalau Dokyung lalai dalam bekerja hingga kehilangan nyawanya sendiri. Dan pada akhirnya mereka pun mengakui semua itu dan mengaku sangat menyesal. Jadi itulah sebabnya mengapa Yonghan sangat ingin menghabisi mereka semua tapi tak bisa. Sehingga dia pun memilih untuk menghabisi nyawanya sendiri dengan memasukkan nikotin ke dalam sojunya dan sengaja menjebak mereka bertiga agar terlibat dalam kematiannya dan saling menyalahkan satu sama lain. Setelah kasus selesai, mereka kemudian makan malam di rumah Han Sem. Di sana Ina juga menunjukkan kepingan puzzle yang dia terima. Han Sem bingung mengapa si pelaku bisa mengetahui titik potongan tubuh Kang Chimok. Ina mengatakan kalau pelaku pasti berada di sekitar mereka dan Yang Hee membantunya menyelesaikan targetnya kali ini.
Sosok-sosok yang ada di puzzle itu menyerang orang lain. Sebenarnya apa yang terjadi di masa lalu? Mengapa mereka menembakkan pistol ke boneka yang berbentuk manusia? Bagaimana jika Yoon Dong-hoon, Lee Mi-young, dan Kang Ji-mok bukanlah korban, melainkan sebaliknya, di mana mereka adalah pelaku? Keesokan paginya, Yoon In-na pergi ke rumah Han Sem lagi dan memberitahu kalau rumah Han Sem akan menjadi markas mereka karena pelakunya ada di sekitar mereka. Jadi mereka pun harus berhati-hati. Mereka berdua kemudian mencari tahu apakah Yoon Dong-hoon, Kang Ji-mok, dan Lee Mi-young pernah terkena kasus atau tidak. In-na memeriksa riwayat panggilan Kang Ji-mok, di mana Kang Ji-mok menghubungi seseorang yang bernama Do Yoon-soo sebanyak 3 kali sebelum tewas. Han Sem kemudian memberitahu kalau dia sudah menghubunginya saat penyelidikan, tapi alibinya sangat kuat dan Do Yoon-soo tak mencurigakan. Han Sem bertanya pada Kapten Yang mengenai Do Yoon-soo. Katanya saat itu Do Yoon-soo tak mengenal siapa Kang Ji-mok. Mereka mulai curiga dengan Do Yoon-soo. 도윤수, 원하는 게 있는 거야. In-na memutuskan untuk menemuinya secara langsung, di mana Do Yoon-soo adalah direktur utama sebuah perusahaan konstruksi. In-na menanyakan apakah Do Yoon-soo mengenal Kang Ji-mok, tapi Do Yoon-soo mengabaikan In-na. Dia tetap mengatakan kalau dirinya tidak mengenal siapa itu Kang Ji-mok dan mengusir In-na dari sana. In-na kemudian menakutinya dengan mengatakan kalau Yoon Dong-hoon, Lee Mi-young, dan Kang Ji-mok sudah dihabisi oleh pelaku yang sama. Saat ini pelaku pasti sedang bersembunyi dan menunggu mengincar target berikutnya. In-na lalu memperagakan bagaimana jika seseorang dengan tenang dan memakai jarum tajam untuk menusuk leher seseorang di titik yang rawan. Hal itu bisa terjadi pada Do Yoon-soo. In-na pun kemudian sangat yakin Kang Ji-mok pasti pernah berkunjung ke kantor Do Yoon-soo. Sementara Han Sem mendapatkan informasi dari Yang Hee kalau Do Yoon-soo dan Kang Ji-mok saling mengenal satu sama lain. Yang Hee pernah mendengar kalau suaminya dan Do Yoon-soo pernah mengalami masa sukses bersama. Dan masa sukses seperti apa yang dimaksud mereka? Itulah yang menjadi pertanyaan Han Sem. 재미없다. Hari ini Yoon In-na pergi ke klinik untuk konseling lagi. Dia memberitahu Dr. Lee kalau sekarang dia sudah bisa tidur nyenyak tanpa bermimpi buruk di satu tempat. Dr. Lee pun bertanya di manakah tempat itu. Namun In-na masih merahasiakannya. Di sana In-na juga bertanya mengapa Dr. Lee memilih tinggal bersama dengan Dr. Huang. Dengan santai Dr. Lee menjawab jika hal itu membuatnya bisa berhemat karena perumahan di Seoul sangat mahal. Yoon In-na lalu pergi ke rumah Han Sem dan membeli beberapa barang. Dia memasang pelembab di ruangan karena bisa saja dia akan tidur di sana. Ya, tempat nyaman yang dia maksud adalah rumah Han Sem sendiri. Dia merasa aman tidur di sana karena setelah 10 tahun dia selalu mengalami mimpi buruk. Tak lama Kapten Yang menghubungi Han Sem dan memberitahu kalau Do Yoon-soo ditemukan tewas dan meminta Han Sem untuk segera ke TKP. Do Yoon-soo ditemukan tewas di ruangannya dengan cara ditusuk jarum suntik di bagian belakang lehernya. Mereka lalu sampai di TKP. In-na memberitahu jika dia menemui Do Yoon-soo pagi tadi. Dan sekarang dia akan memeriksa dan melihat TKP-nya. Sedangkan Kapten Yang memanggil Han Sem untuk berbicara. Dia bertanya mengapa Han Sem menanyakan Do Yoon-soo dan sekarang Do Yoon-soo ditemukan tewas. Kapten Yang memberitahu kalau seluruh CCTV yang ada di lantai tersebut sengaja dihapus sehingga mereka tidak bisa berharap dengan CCTV lagi. Yoon In-na melihat titik bekas tusukan jarum yang seolah-olah disengaja oleh pelaku agar itu ditemukan dengan cepat. Lalu dari mana si pelaku bisa masuk ke sana? In-na membayangkan bagaimana pelaku menjalankan aksinya. 진짜 네 번째 피의자일까? Saat sedang menunggu hasil autopsi, In-na lagi-lagi mendapatkan sebuah paket yang berisikan kepingan puzzle selanjutnya. Tak lama dokter memberitahu kalau penyebab kematian Do Yoon-soo adalah shock insulin. Pelaku ternyata menyuntikkan insulin berlebihan hingga membuatnya tewas. In-na lalu menyatukan teka-teki puzzle yang diberikan oleh pelaku. Gambar pistol, wanita berbisik, ban lengan, dan badut. Lalu, apa arti dari semua gambar ini? In-na memperhatikan detail gambar puzzle yang jelas itu adalah gambar taman hiburan. In-na mencoba mencari taman hiburan yang mirip dengan gambar di puzzle tersebut dan berhasil mengetahui tempatnya, yang dimana itu adalah Dreamland. Sementara Han Sem dan Kapten Yang pergi ke lokasi konstruksi menemui seseorang yang bernama So Do-ho.
Mereka mencari keterangan mengenai permasalahan resort hingga siapa kira-kira yang memiliki motif untuk menghabisi Do Yun-soo. Saat membicarakan masalah resort, Soo Do-ho menyebutkan nama Kang Ji-mok. Dia mengatakan jika Do Yun-soo seringkali menghubungi Kang Ji-mok jika bertaruh bermain golf, karena Kang Ji-mok dikenal pandai bermain golf. Sebagai imbalannya, Kang Ji-mok akan meminta resort kepada Do Yun-soo seolah itu seperti lelucon. Anehnya, Do Yun-soo yang temperamen hanya diam saja, seolah dia berusaha menahan amarahnya pada Kang Ji-mok. Sedangkan Yunina kini masih bertanya-tanya mengapa pelakunya menggambar taman hiburan di teka-teki itu. Apa yang sebenarnya terjadi di taman hiburan tersebut? Tak lama petugas taman hiburan itu menghampiri Ina dan mengira Ina ingin menaiki salah satu wahana di sana. Taman hiburan ini dibuka 33 tahun yang lalu dan Ajusi itu memberitahu kalau taman hiburan ini akan ditutup pada akhir bulan. Ina bertanya, apakah pernah terjadi kecelakaan di sana yang menyebabkan seseorang tewas? Ajusi mengatakan kalau dia sudah bekerja di sana saat tempat ini baru saja dibuka dan tidak ada kecelakaan besar yang mengakibatkan orang kehilangan nyawanya. 뭐야 이게 다. Kini mereka pun bertanya-tanya kembali mengapa pelaku menggunakan gambar taman hiburan. Hingga keesokan harinya, Hansem dan San pergi ke kantor Yun-soo. San melihat foto-foto yang sudah diambil di TKP, di mana menurut San ada sebuah sapu tangan tua di dekat korban. Namun di foto TKP sapu tangannya tidak ada. Menurut sekretaris Yun-soo, bosnya tidak pernah memakai sapu tangan, sehingga mungkin saja itu adalah milik pelaku. San menyebutkan kalau di TKP hanya ada tim mereka dan Yunina saja. Untuk memastikannya, Hansem melihat rekaman video yang diambil kemarin, tapi sapu tangan itu memang sudah tidak ada. Pasti ada seseorang dari mereka yang sengaja mengambil sapu tangannya. Yunina lalu meminta Hansem untuk menemuinya di The One City, apartemen milik Myung. Ina berhasil menebak atasan di apartemen Myung dan memperhatikan sekitar. Menurut Ina, apartemen ini menghubungkan Myung, Kang Ji-mok, dan Do Yun-soo. Di mana setelah diselidiki, Lee Myung adalah pemilik terakhir di unit 5802. Pemilik sebelumnya adalah Kang Ji-mok, dan pemilik pertamanya adalah Do Yun-soo. Sebelumnya Ina sudah melihat daftar kepemilikannya. Lalu apa yang sebenarnya terjadi di unit 5802? Karena sudah sadar diri, dia pun kemudian mencari Hansem dan memperlihatkan sapu tangan yang hilang di TKP Do Yun-soo. Tak ada angin, tak ada hujan, Yang Jung-ho mengatakan kalau dialah pelakunya, pelaku yang menghabisi mereka. Dia pun menyerahkan kedua tangannya untuk diborgol. 체포하겠습니다. Dengan berat hati, Hansem harus menginterogasi kaptennya sendiri, orang yang sangat dia percaya, dan masih berharap Yang Jung-ho bukanlah pelakunya. Tapi Yang Jung-ho mengatakan jika dirinya lah yang menghabisi para korban dari kepingan-kepingan puzzle itu, kecuali Kang Ji-mok yang juga menjadi targetnya. Dia juga memberitahu kalau dirinya lah yang mengirim teka-teki itu pada Yunina. Yang Jung-ho meminta polisi untuk menghubungi media. Barulah dia akan menjelaskan apa motifnya menghabisi para korban. Dan dia pun akan memberitahu 3 orang target yang tersisa. Lalu mengapa dia menyerahkan diri sebelum menyelesaikan 3 targetnya. Yang Jung-ho beralasan kalau dia sulit melakukannya dan memilih untuk mengakhirinya. Tim Kejahatan 2 kemudian memeriksa rumah Kapten Yang, di mana ternyata rumah itu tidak ditinggali oleh Yang Jung-ho langsung, melainkan beberapa anak yatim piatu berada di sana. Ternyata Yang Jung-ho merawat anak-anak panti asuhan yang sudah tidak bisa lagi tinggal di panti asuhan karena usia mereka sudah 17 tahun ke atas. Mereka pun lalu melaporkan temuan mereka di mana Yang Jung-ho tidak tinggal di alamat yang tertera, melainkan dia menampung anak-anak panti asuhan di sana. Yang menjadi pertanyaan saat ini, mengapa Yang Jung-ho terus meminta mereka mendatangkan media? Hansem mencoba lagi untuk berbicara dengan Yang Jung-ho. Dia pun mengungkit masa lalu di mana dia teringat saat melihat Jung-ho pertama kali bertugas di kepolisian Hangang, di mana Jung-ho sangat peduli dan memperjuangkan hak korban kejahatan. Hansem masih tak percaya kalau Jung-ho adalah pelakunya, tapi Jung-ho tetap tak mau bicara apapun dan meminta media pada kepolisian karena merasa tak memiliki banyak waktu lagi. Ina kemudian berhasil mendapatkan alamat Yang Jung-ho yang sebenarnya. Apartemen yang terlihat kumuh dan sempit. Di kamarnya dipenuhi dengan foto Jung-ho bersama anak-anak panti asuhan yang sering dia kunjungi
dan surat-surat ucapan terima kasih dari anak-anak panti yang dia dukung selama ini. Setelah itu Yunina dan Hansem pergi ke panti asuhan tempat yang Jungho berdonasi, di mana pengurus panti adalah teman Jungho sejak kecil. Mereka tumbuh bersama di panti asuhan dan berpisah ketika mereka harus keluar dari panti asuhan karena usianya. Jungho berhasil lolos kepolisian sementara dia tetap bekerja di panti hingga saat ini. Dia pun memberitahu kalau Jungho ternyata mempunyai tujuan sendiri untuk masuk ke kepolisian. Dia menjadi polisi untuk mencari seseorang. Tapi sayang, mereka tak bisa mendapatkan nama orang yang dicari oleh Jungho, karena menurut teman Jungho itu adalah masalah pribadi. Namun teman Jungho hanya bisa memberikan nama-nama anak panti yang dia dukung dan dilindungi oleh Jungho selama ini. Dan dengan daftar nama-nama anak itu, Hansem meminta Jungho untuk buka suara. Siapakah sebenarnya yang dia lindungi? Tapi Jungho bersikeras kalau dia memang pelakunya dan tidak ada hubungannya dengan anak-anak tersebut. Hansem yakin kalau Jungho melindungi seseorang dan mengorbankan dirinya karena dia selalu bersikeras kalau dialah pelakunya dan meminta mereka menghubungi media. Tak selang berapa lama setelah memeriksa pengakuan Jungho dan kejadian sebenarnya dari CCTV dan keterangan saksi, yang Jungho terbukti tidak bersalah karena sebuah pengakuan tanpa bukti tak bisa menjerat tersangka. Jungho bebas dan Hansem memberitahu kalau saat kematian Myung, Jungho berada di panti asuhan. Dan ketika Yeonsu tewas, Jungho juga berada di kantor polisi bersama San, sehingga pengakuan Jungho pun tidak diakui. Sementara Ina saat ini menaruh curiga pada Dr. Huang. Ina beralasan jika dia ingin menghirup udara segar dan ditemani oleh Dr. Huang. Di perjalanan, Ina terus menatap Dr. Huang dan membahas perkenalan mereka 5 tahun lalu, di mana saat itu mentor Dr. Huang memperkenalkannya dengan Ina. Ina membahas tentang anak laki-laki yang menjadi kegelapan. Apakah itu adalah cerita Dr. Huang sendiri atau orang lain? Dr. Huang pun hanya menanggapinya dengan permintaan maaf karena telah menceritakan hal itu pada Ina. Di sana Dr. Huang juga mengatakan jika dia ada janji dan pembicaraan mereka pun terhenti sampai di sana. Keesokan harinya Yang Jungho terlihat akan pergi ke suatu tempat dan mengetahui kalau San mengikutinya. San kemudian segera menghubungi Hansem kalau Kapten Yang pergi ke suatu tempat sehingga dia segera menyusulnya karena tahu kalau Jungho pasti akan menemui seseorang. Mobil terlihat berhenti di sebuah ladang ilalang, di mana saat itu ada wali kota yang bernama Kim bersama Kwon Sang-bum, mantan kepala jaksa yang kini menjadi konsultan. Mereka di sana sedang berburu. Dan tak lama Yang Jungho pun tiba di sana, dan San segera melapor pada Hansem. Saat itu San kemudian segera mengikutinya, dan tak lama terdengar suara tembakan. Tak mau San dalam bahaya, tiba-tiba saja Jungho mencekik San hingga dia pingsan. Jungho kemudian mengambil pistol milik San, lalu melihat Kim dan Kwon yang masih berburu. Dan di balik semak ilalang itu, ternyata terlihat seorang pria berpakaian hitam menargetkan mereka berdua dengan senapannya. Jungho berusaha menghalanginya tapi sayang dia malah ditembak oleh Kwon. Dan tak lama Hansem tiba dan segera mencarinya. Matanya berfokus untuk mencari Yang Jungho dan melihat Yang Jungho sudah tergeletak di sana. Dengan segera dia meminta bantuan dan mencoba untuk membangunkannya. Jungho berusaha menyelamatkan korban selanjutnya tapi gagal karena Kwon terlihat sudah tergeletak di sana. Hansem bertanya-tanya siapakah yang dilindungi oleh Jungho hingga mengorbankan dirinya. Jungho menyalahkan dirinya atas pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku. Dia juga mengatakan kalau semua korban itu sebenarnya penjahat. Sebelum tak sadarkan diri, Jungho menyebutkan sebuah nama, Shin Do-nga dan Sojin. Lalu tak lama dia pun tewas dengan meneteskan air mata. Para korban kemudian dibawa oleh petugas dan Ina tiba di sana untuk melihat TKP. Dan ada Hansem yang sudah duduk terdiam. Ina berusaha menguatkan Hansem dan Hansem menyesal tak mengikuti kemauan Yang Jungho untuk menghubungi media. Sampai akhirnya Ina pun berpikir untuk melakukan hal tersebut di mana dia akan membawa kasus ini pada media untuk memancing pelaku. Hansem kemudian pergi ke rumah sakit untuk melihat kondisi Kwon Sang-bum yang kritis. Sementara kasus teka-teki kepingan puzzle akhirnya di-up ke media sesuai permintaan Yang Jungho dan tentunya untuk memancing pelaku. Media memperlihatkan puzzle-puzzle yang dikirim oleh pelaku secara live. Hingga tak lama Ina kemudian menghubungi Hansem dan memberitahu kalau kepingan berikutnya telah tiba. Dan dengan segera Hansem kemudian memeriksa kondisi Kwon.
Dia kemudian menyalakan televisi dan melihat kalau pelakunya mengirim kepingan puzzle itu kepada media. Baru saja Hansen memberitahu kalau Kwon masih hidup, tapi tiba-tiba alat berbunyi dan Kwon mengalami kejang. Hingga tak lama, Kwon akhirnya tewas. Hansen pun bingung apa yang terjadi. Mengapa Kwon bisa tewas sedangkan dia dalam pengawasan? Setahu Hansen tidak ada yang masuk selain petugas medis. Mereka pun lalu pergi ke stasiun TV untuk mengambil paket kepingan puzzle yang dikirim oleh pelaku. Hansen pun teringat saat dia menelpon Yang Jung Ho, ponselnya terlacak pergi ke Daewon City sehari setelah Yeon-su tewas. Dan saat itu dia sudah menyembunyikan sapu tangan milik pelaku. Mereka yakin kalau Jung Ho menemui pelaku dan mengembalikan sapu tangan itu pada si pelaku. Ina pun lalu pergi ke TKP dan membayangkan bagaimana kejadian saat itu, di mana si pelaku pasti sudah tahu kalau Kwon suka berburu di waktu luangnya. Saat akan menembak target, hal tak terduga datang, yaitu Yang Jung Ho yang berusaha menghalanginya. Ina yakin si pelaku tidak ingin Yang Jung Ho tewas, dia hanya fokus untuk menghabisi targetnya, yaitu Kwon. Tapi kali ini rencananya tak berjalan lancar karena Yang Jung Ho. Lalu apa hubungan pelaku dengan Yang Jung Ho sebenarnya? Setelah hasil autopsi keluar, Kwon diketahui meninggal karena keracunan, di mana terdapat racun di cairan infus milik Kwon. Jadi bisa saja si pelaku menyamar sebagai petugas medis untuk menuntaskan targetnya. Tae Dong-su lalu meminta mereka untuk mengumpulkan daftar staf medis yang bekerja di rumah sakit tersebut. Sementara itu, Ina memutuskan untuk pergi ke klinik. Petugas mengatakan jika Dr. Huang dan Dr. Lee sedang mengambil libur. Tapi Ina tetap masuk ke ruangan Dr. Huang. Dia pun memperhatikan sekitar, termasuk lukisan yang dipajang di sana. Ina menyadari kalau di lukisan milik Dr. Huang ada inisial H untuk menandakan kalau itu adalah lukisannya. Untuk mengetahui lebih lanjut, dia pun kemudian mengambil kunci rumah Dr. Huang. Setelah mendapatkan daftar nama dan foto staf di rumah sakit, ternyata Dr. Huang dan Dr. Lee juga termasuk di dalam daftar staf medis di rumah sakit tersebut. Dan hanya mereka berdua lah yang mengenal Yoon Ina. Dan saat itu mereka berdua juga datang ke Jeju. Tak lama Hansen mendapatkan panggilan misterius dari seseorang. Dia bertanya mengapa polisi berasumsi keping teka-tekinya dikirim oleh si pelaku. Dan panggilan itu ternyata dari Dr. Huang. Setelah memberitahu yang lain, mereka pun kemudian pergi ke lokasi untuk mencari si penelpon. Saat memeriksa sekitar, Hansen melihat ada mobil terparkir di dekat telepon umum. Dia kemudian memeriksa dashboard kameranya dan melihat serta memperjelas kalau ternyata itu adalah Dr. Huang. Sementara itu, Ina kini sedang memeriksa rumah Dr. Huang yang memiliki banyak lukisan. Ina memperhatikan satu persatu lukisan tersebut, di mana Dr. Huang selalu menuliskan inisial H di setiap lukisannya, dan inisial H juga ada di gambar puzzle. Hansen kemudian memberitahu Ina kalau Dr. Huang tahu tentang si pelaku, dan Ina memberitahu kalau Huang yang menggambar teka-teki tersebut. Ina merasa rumah Dr. Huang tak cocok dengan si pelaku. Dia tidak menemukan petunjuk apapun selain inisial H, sehingga dia meyakinkan Hansen kalau bukan Dr. Huang pelakunya. Ina pun teringat saat pertama kali konseling, di mana Lee Seung-ju dan Hwang In-chan yang membuatnya bicara tentang kejadian 10 tahun lalu. Lee Seung-ju yang membantunya untuk mengingat kembali kejadian malam itu, dan dialah yang paling mengenal Yoon Ina. Karena Hwang dan Lee Seung-ju tinggal di gedung yang sama, Ina kemudian pergi ke rumah Lee Seung-ju yang tepat berada di sebelah rumah Dr. Huang, dan melihat pintu rumahnya terbuka, seolah dia tahu kalau Ina akan datang ke sana. Ina disuguhkan dengan suasana ruangan yang aneh dan menyeramkan. Begitu banyak boneka terpajang di dinding etalase dan banyak balon di sana. Ina tak menyangka kalau seperti itulah kondisi rumah Lee Seung-ju. Di sana Ina kemudian melihat kepingan puzzle selanjutnya. Ada gambar raja yang duduk di singgasana. Dan siapakah korban selanjutnya yang diibaratkan sebagai raja dari semua ini? Kini Hwang In-chan diinterogasi di kantor polisi. Dia memberitahu sekitar 10 tahun lalu Lee Seung-ju memintanya untuk menggambar sesuatu dan itu hanyalah gambar sederhana. Ina kemudian memperlihatkan gambar tersebut dan meminta Hwang memberitahu artinya, tapi Hwang tak tahu apa-apa tentang arti yang dia gambar.
Dia tak percaya Songju melakukan semua ini. Setelah tahu Lee Songju pelakunya, polisi pun segera mencarinya, tapi tak membuahkan hasil. Kepala Hyun kemudian meminta mereka untuk cepat bertindak sebelum ada korban selanjutnya. Tapi tiba-tiba polisi mendapatkan banyak laporan kalau anggota Dewan Kim Mur-yong menghilang di wilayah pengawasan kepolisian Hangang. Mereka yakin bahwa Kim Mur-yong target selanjutnya. Mereka kemudian kembali memanggil Hwang In-chan untuk mengetahui informasi tentang Lee Songju. Hwang In-chan memberitahu kalau mereka berteman sejak masih menjadi mahasiswa kedokteran. Lee Songju adalah satu-satunya orang yang berteman dengannya. Dia pun teringat kalau dulu saat di rumah sakit Songju pernah terkena rumor setelah seorang polisi menemuinya berkali-kali dan mengira itu mantan kekasihnya atau pasien yang menuntutnya. Karena hal itu, Songju pun sempat cuti dari kampus selama setahun tanpa alasan. Hwang juga memberitahu kalau Nam Nari ternyata teman Songju saat masih SMP. Mereka kemudian mencari Nam untuk menanyakan hal ini. Nam memberitahu kalau Songju adalah teman SMP-nya. Hingga suatu hari sekolahnya mengadakan karya wisata ke taman hiburan. Secara kebetulan dia dan Songju tak ikut ke taman hiburan dan harus tetap masuk ke sekolah. Di sanalah pertama kalinya mereka berbicara. Songju memberitahu jika dia tak suka dengan taman hiburan. Hal itu dikarenakan ibunya yang meninggalkannya di taman hiburan saat dia berusia 7 tahun, sehingga dia pun tinggal di panti asuhan. Setelah tahu Songju tinggal di panti asuhan, mereka yakin dia tinggal di panti asuhan yang sama dengan Yang Jung-ho. Dan polisi yang sering mengunjungi Songju 10 tahun lalu pastilah Yang Jung-ho. Dan mungkin saat itu Songju mulai merencanakan pembunuhannya. Mereka kemudian mencari lagi tentang Songju dengan mencari daftar anak-anak hilang di rentan waktu 1995 dan tahun 2000-an. Tapi nama Lee Songju tidak ada di dalam daftar. Namun ketika mencari kata kunci Dreamland, di sana ada anak perempuan yang menghilang yang bernama Lee Sol. Dialah Lee Sol yang menghilang 20 tahun lalu di taman hiburan dan mengubah namanya menjadi Lee Songju. Tertera nama ibunya di sana bernama Lee Nam-suk yang memiliki kedai bernama Sojin dan terletak di Pasar Sindonga, sebuah nama yang saat itu disebutkan oleh Yang Jung-ho. Hansem kemudian pergi mencari informasi di panti asuhan, tapi dia tak menemukan informasi tentang anak yang bernama Lee Sol atau Lee Songju. Dan rahasia Yang Jung-ho bersama temannya pun terungkap saat ini, di mana dia ingin menjadi polisi untuk mencari putri dari Ajuma, pengelola kedai Sojin tempat Jung-ho bekerja dulu. Di kedai Sojin di Pasar Sindonga 20 tahun lalu. Dan diketahui Lee Nam-suk sudah tewas 20 tahun lalu setelah terjadi insiden besar di Pasar Sindonga. 20 tahun lalu di lokasi Dowan City dulunya adalah Pasar Sindonga. Para pedagang di sana harus melawan kaum elit yang ingin menggusur paksa tempat mereka mencari nafkah. Kang Chimok adalah preman yang bertugas untuk mengawasi para pedagang, sementara Lee Myung yang berusaha membujuk para pedagang agar menerima kompensasi dan pergi dari sana. Tapi Lee Nam-suk, yaitu ibu Songju pemilik kedai Sojin, tak mau meninggalkan tempatnya karena dia menunggu anak perempuannya yang menghilang. Hal itu membuat Lee Myung sangat kesal pada Ajuma karena tak mau pergi dari sana. Dia pun menuduh kalau Lee Nam-suk pasti ingin mendapatkan klaim pertama untuk apartemen yang akan dibangun di sana. Setelah tahu kalau Lee Nam-suk tak akan pergi dari sana, mereka berdua pun bingung bagaimana cara mengusirnya. Sementara Kang Chimok terus didesak oleh Do Yun-soo untuk menyelesaikan pekerjaannya karena perusahaan konstruksinya yang akan menjalankan pembangunan di sana. Karena sudah mendapatkan tekanan dan perintah dari atas, Kang Chimok bersama preman-premannya pun memutuskan untuk memakai cara yang tak manusiawi, di mana dia dengan sengaja membakar Pasar Sindonga, sehingga membuat para pedagang yang masih berada di sana keluar berhamburan dan kehilangan milik mereka. Dia juga memaksa Lee Nam-suk dengan kasar untuk keluar dari sana. Yang Jung-ho tak bisa berbuat apa-apa karena terluka. Hingga tak lama api semakin membesar yang membuat Lee Nam-suk dan Kang Chimok dijatuhi sesuatu dan terjebak di sana. Tapi tak lama Kang Chimok berhasil dibawa keluar oleh rekannya, sedangkan Lee Nam-suk sudah tewas terjebak di sana. Dan para pedagang kecil harus tersingkir karena kemauan kalangan elit. Ditambah lagi para aparat kepolisian yang sudah menerima suap.
dan hanya melakukan tugasnya sebagai formalitas semata untuk pencitraan. Faktanya pemimpin mereka memerintahkan anggotanya untuk diam tak melakukan sesuatu dan hanya menatap kebakaran yang terjadi di sana. Do Yun-soo pun melapor pada Oh Chul-jin, yaitu orang yang akan membangun Dowan City. Oh Chul-jin juga mengatakan kalau semuanya sudah aman karena dia sudah menyuap kepolisian Hangang dan pemerintah setempat, sehingga kejadian ini tidak akan menjadi masalah. Dan saat kejadian itu yang menjadi kepala polisi Hangang adalah paman Yun Ina, yaitu Yun Dong-hun. Dia menerima suap dari Oh Chul-jin untuk memperlancar proyek besar dan menyembunyikan fakta atas kematian ibu Lee Song-ju. Dan saat itu yang menyetujui semuanya adalah Kim Mor-yong yang saat itu menjabat sebagai wali kota. Lalu Kwon yang masih menjadi kepala jaksa bertugas untuk menutup kasus kebakaran Sindonga yang menyebabkan kematian Lee Nam-suk. Dan Lee Gang-hyun si jurnalis membalikan fakta dan menyebarkan berita dengan memfitnah Lee Nam-suk. Dia menulis di artikelnya kalau Lee Nam-suk yang melakukan pembakaran di Sindonga karena marah atas kompensasi yang kecil dan tak mendapatkan tawaran klaim pertama apartemen. Dia memberitakan jika pembakaran itu dilakukan secara legal, tapi Lee Nam-suk yang menyebabkan kebakaran besar itu terjadi. Dari penderitaan kalangan bawah, Dowan City akhirnya bisa dibangun dengan megah di tengah kota. 20 tahun lalu di Dreamland, Lee Song-ju remaja mengingat kembali ketika ditinggal oleh ibunya di sana. Dan 10 tahun yang lalu, Yang Jung-ho berhasil menemukan Lee Sol yang merubah namanya menjadi Lee Song-ju. Dia memberikan sapu tangan milik ibunya yaitu Lee Nam-suk. Jung-ho meminta maaf karena baru bisa menemukan Song-ju. Dia memberitahu kalau ibunya berusaha untuk menemukan Song-ju dan menunggu kepulangannya. Namun sayang, ibunya sudah meninggal dunia. Dan semenjak pertemuan mereka, Yang Jung-ho menceritakan bagaimana ibu Song-ju bisa meninggal dan Song-ju mulai merencanakan pembunuhannya. Lee Song-ju menemui Ina di rumahnya. Dia memberitahu jika Ina tidak perlu penasaran lagi siapa yang ada di belakangnya malam itu. Ina tak menyangka karena Song-ju sengaja memberikannya teka-teki itu. Ina bertanya siapa korban selanjutnya. Dan Song-ju mengajak Ina untuk ikut bersamanya agar dia tahu siapa selanjutnya. Han Sem kemudian menghubungi Ina tapi Song-ju meminta ponsel Ina lalu membuangnya karena dia tidak ingin terganggu. Dalam perjalanan, Song-ju menceritakan kalau tidak ada yang peduli mengapa korban tewas dan tidak ada yang tahu arti dari teka-teki yang dia berikan, sehingga 10 tahun lalu rencananya sempat terhenti. Sampai pada akhirnya dia bertemu lagi dengan Ina yang ingin tahu arti dari kepingan teka-teki yang dia temukan. Lee Song-ju memberitahu kalau sapu tangan itu adalah milik ibunya, di mana saat itu Yang Jung-ho menemuinya dan memberikan sapu tangan itu. Dia meminta Lee Song-ju untuk menghentikan semua pembalasan dendamnya. Dia mengatakan balas dendam tidak akan mengubah apapun, tapi Song-ju mengatakan kalau tidak ada yang paham dengan hidupnya selama ini. Jung-ho lalu menyalahkan dirinya sendiri karena dialah yang menceritakan bagaimana kematian Lee Nam-suk pada Lee Song-ju. Andai saja di masa lalu Yang Jung-ho tak bertemu dengan Lee Nam-suk, dan andai saja Yang Jung-ho tak menemui Lee Sol yang kini menjadi Lee Song-ju, apakah kejadian ini tidak akan pernah dimulai? Kini yang terjadi hanyalah penyesalan yang tak bisa mengubah apapun. Sesampainya di Dowan City, Lee Song-ju kemudian memberitahu alasannya menghabisi orang-orang itu. Para pelaku tak pernah mencoba meminta maaf, bahkan melupakan nama ibunya begitu saja dalam ingatan mereka. Lee Song-ju kemudian memberikan kartu apartemen unit 5802, di mana di sana ada teka-teki selanjutnya. Sementara itu Han Sem yang begitu khawatir kini mencari Ina ke rumahnya, tapi dia hanya melihat ponselnya saja. Dia memberitahu timnya dan meminta mereka pergi mencari Ina ke Dowan City. Dia sangat yakin pasti Lee Song-ju membawa Ina ke sana. Polisi pun bergegas pergi ke Dowan City untuk menangkap Lee Song-ju. Sementara Ina mengira kalau di sana ada Kim Mor-yong yaitu target selanjutnya. Tapi dia hanya melihat jas dan dasi milik Kim Mor-yong dan kepingan puzzle selanjutnya. Ya, dia adalah Kim, target terakhir yang bergambar Raja Badut dan menduduki singgasana. Ina pun langsung pergi ke atap dan dari sanalah Kim terjatuh. Tak lama Han Sem naik ke atap juga. Dia sangat khawatir pada Ina karena takut Song-ju berbuat hal yang tak terduga.
Ina memberikan puzzle terakhir yang terlihat hanya kegelapan, yang dimana artinya itu asap hitam pasar Sindonga setelah terbakar. Mereka sudah tahu kenapa Seongju menghabisi para korban. Ina tak menyangka pamannya adalah orang yang menutupi kasus itu sehingga dia mendapatkan 3 unit di The One City. Ina juga memberitahu kalau orang tuanya adalah anggota koperasi di pasar Sindonga dan memiliki beberapa kapling di sana. Dan itulah mengapa saat itu Oh Chul Jin mengatakan kalau dia sangat mengenal orang tua Yun Ina. Mereka kini berusaha menebak siapa korban selanjutnya. Mereka mengira Kim Muryong adalah korban terakhir karena dia digambarkan duduk di singgasana. Ina pun beranggapan bisa jadi korban selanjutnya tidak terlibat dengan kejadian di Sindonga. Dreamland dan The One City adalah tempat Lee Seongju kehilangan ibunya. Tak lama San menghubungi Han Sem dan memberitahu kalau dia berhasil menemukan taksi mewah yang ditumpangi oleh Seongju. Sopirnya mengantar Seongju ke sebuah rumah duka yaitu tempat jasad Kapten Yang Jung Ho berada. Mereka memutuskan untuk berpencar di mana Han Sem akan ke rumah duka sementara Ina akan ke Dreamland. Han Sem melihat rekaman CCTV kalau Seongju hanya berdiam diri di depan gedung rumah duka, sedangkan Ina kini sudah tiba di Dreamland. Di komedi putar terlihat Lee Seongju sudah menunggu Yun Ina datang. Ina melihat Lee Seongju membawa sebuah botol dan tahu Seongju ingin mengakhiri semuanya. Seongju pun menceritakan jika saat itu dia dan ibunya menaiki wahana itu bersama. Berkali-kali Seongju datang ke sana menunggu ibunya datang untuk mencarinya. Tapi dia tak tahu kalau sang ibu juga menunggunya di kedai. Setiap hari dia membayangkan wajah ibunya yang bahagia sekaligus menangis saat menatapnya. Dia sangat ingin menemui ibunya tapi dia sama sekali tak ingat di mana letak kedai Sojin. Ina pun meminta maaf setelah tahu perbuatan paman dan orang tuanya. Di satu sisi dia tak berbeda dari sosok-sosok yang ada di dalam puzzle. Di sana Ina meminta Seongju untuk tetap hidup dan menebus segalanya. Tak lama Han Sem datang dan meminta Lee Seongju untuk menyerahkan diri atas pembunuhan teka-teki. Namun Seongju sudah tidak peduli dengan hidupnya lagi. Dia menyalakan api dan membakar komedi putarnya. Di sana Seongju lalu mengatakan pada Ina mengapa dia membunuh seseorang hanya untuk membangun tempat tinggal, seolah ingin Ina terus merasa bersalah padanya. Lee Seongju kemudian masuk ke dalam wahana dan ingin merasakan bagaimana kematian ibunya yang juga tewas dalam kobaran api Sindonga. Sementara Han Sem dan Ina tak bisa berbuat apa-apa dan hanya mendengar teriakan dari Seongju yang terbakar. Saat dimintai keterangan apa yang dibicarakan Ina bersama tersangka, Ina pun memilih untuk tak mengingat apapun dan Han Sem juga memilih untuk diam. Semenjak kejadian itu, Ina memutuskan untuk tidak keluar rumah. Pemakaman Kapten Yang Jung Ho pun diadakan. Han Sem memberi hormat pada kaptennya. Dia meminta maaf karena tak bisa menyelamatkan kaptennya sendiri. Berhari-hari Ina memilih mengurung diri di kamar dan Han Sem selalu membawakan minuman favorit Ina, walau tahu Ina tidak pernah meminumnya. Waktu pun berlalu, Ina akhirnya memutuskan untuk menyerahkan surat pengunduran diri pada Kapten Yun. Yun Goon berharap Ina akan berubah pikiran dan dia dengan senang hati menerima Ina kembali kapanpun Ina mau. Ina kemudian pergi ke Dreamland dan menatap tempat kematian Lee Seongju. Tak lama Han Sem datang ke sana dan sangat senang karena Ina sudah keluar rumah. Han Sem lalu mengajak Ina pergi ke apartemen ibunya di mana di sana mereka menikmati makan bersama. Ina pun bertanya mengapa ibunya bisa tinggal di The One City. Han Sem kemudian memberitahu jika di awal masuk kepolisian ibunya sangat mengkhawatirkan gaji anaknya yang rendah. Ibunya lalu mendaftarkan lotre rumah atas nama Kim Han Sem. Dan untungnya mereka menang dan mendapatkan hadiah besar itu. Di stasiun TV, Ina diundang untuk membahas teka-teki yang dia dapatkan. Di sana Ina juga menjelaskan apa alasannya menjadi seorang profiler. Hal itu ternyata diawali dengan rasa curiga Ina terhadap dirinya sendiri atas kasus pamannya. Setelah waktu berlalu, tim kejahatan 2 lagi-lagi mendapatkan kasus berat dan mengundang para profiler dari kepolisian Seoul. Seseorang ditemukan tewas dengan sayatan di leher lalu dijahit kembali oleh si pelaku. Dan mengapa pelaku menaruh korban di tempat terbuka? Jawaban dari Yunina terdengar, di mana menurutnya pelaku sengaja menunjukkan korbannya. Ina pun mengatakan jika tempat itu juga tak asing bagi pelakunya sehingga dia memilih tempat itu untuk memamerkan korbannya.
dan pelakunya ada di sekitar mereka. Dan di sana Ina kembali memperlihatkan kepingan puzzle baru. Apakah kasus ini akan sama seperti kasus kepingan puzzle sebelumnya? Semoga kalian terhibur dengan alur cerita ini. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, subscribe, dan komen. Thank you!